Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa zukni fama amin ya rabbal alamin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kepada partisipan di Zoom maupun di live chat. Topik kita kali ini menarik sebenarnya. Ini adalah sebuah klaim subjektif yang dilakukan oleh teman diskusi bahwa Tuhan Kristen, atau dalam hal ini karena Pak Hendritan ini adalah penganut Oneness, yaitu Tuhan satu-satunya adalah Yesus, ya. Tidak ada namanya Bapa, tidak ada namanya Roh Kudus, jadi Yesus, ya. Sebagai sebuah entitas, Yesus ini berawal dari sebuah firman menurut Yohanes 1 ayat 1. Karena saya tahu, saya sering mendengar pemaparan dari Pak Hendritan ini. Dia sangat alkitabiah, semua argumentasinya selalu dikaitkan dengan ayat-ayat di kitabnya. Kalau kita kaitkan dengan firman di Yohanes 1 ayat 1, jelas firman pada mulanya adalah sesuatu yang unlimited. Dia sesuatu yang abstrak. Ya, unlimited dia di sana. Ketika firman itu diucapkan kepada Yohanes 1 di Yohanes 1 ayat 1, dia masih unlimited. Jelas di situ masih unlimited karena firman pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya di sini dia di Yohanes 1 ayat 1 masih unlimited. Tapi ketika di Yohanes 1 ayat 14, ketika firman itu telah menjadi manusia, dia berubah menjadi limited. Artinya terbatas, ruang lingkupnya terbatas. Dia ada kedagingan di sana yang melingkupi kemahakuasaannya. Karena sesuatu yang terlihat, entitas yang terlihat, itu menjadi sesuatu yang limited. Bukan lagi sesuatu yang absolut. Ingat, hukum fisika, absolut tidak pernah bisa tercampur oleh sebuah hukum yang bernama relativitas. Absolut dalam kadar apapun, dicampur oleh hukum relativitas atau yang bersifat relativitas, walaupun itu 0,00001% pun, itu keabsolutannya sudah hilang. Nah, yang menarik di sini topik kita ini akan kita explore bagaimana pemahaman dari Pak Hendritan yang berpaham Oneness ini tentang Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Ya, Yesus adalah pengejawantahan dari Tuhan itu sendiri. Apakah Pak Hendritan nanti bisa mengeksplor secara logika, secara masuk akal bahwa sesuatu yang unlimited berubah menjadi limited ketika setelah kebangkitannya, ya, kematian menghilangkan sisi limitednya, berarti kematian menghilangkan sisi limitednya, kedagingannya ditinggalkan, dan akhirnya menjadi unlimited. Apakah unlimited yang semula berasal dari Bapa ini bisa berdiri sendiri, ya, bisa berdiri sendiri tanpa sang pemberi? Artinya pemberi yang mengeluarkan firman saat itu yang membentuk menjadi Yesus adalah Bapa itu sendiri. Saya belum bisa memahami alurnya nanti akan kemana. Saya hanya mengikuti di sini, mencoba untuk memahami. Tapi kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat di kitab Bible sendiri, seperti di Injil Yohanes 1 ayat 18, jelas di sana tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Ya, kalau nggak salah saya agak lupa ya, saya bacakan ini ya. Saya buka dulu. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan diri. Artinya, yang menyatakannya. Artinya di sini, dia menyatakan. Bukan turun sendiri, tapi menyatakan. Artinya, apa yang pemahaman saya, apa yang dinyatakan oleh Yesus adalah selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Bapa. Karena dari ayat yang lainnya di dalam Bible jelas dikatakan apa yang keluar dari mulutku sesungguhnya bukan dari diriku sendiri melainkan dari Tuhan Bapa, ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan hal-hal yang bersifat abstrak yang tak terlihat oleh panca indera mata, zohir kita sebagai manusia, jelas di sini banyak ayat-ayat yang akan kontradiktif dengan pengakuan bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Ini juga ada di Injil 1 Timotius 6 ayat 16. Tuhan tidak pernah dilihat manusia dan manusia memang tidak dapat melihatnya. Jelas di sini adalah kalau saya mengikuti bahasa Pak Hendritan yaitu very very clear. Di sini bahwa 1 Timotius 6:16 jelas di sana bahwa Tuhan tidak pernah dilihat manusia dan Yesus jelas-jelas pernah dilihat manusia. Ya, dan manusia tidak dapat melihatnya. Sama di dalam Ulangan 18 Ulangan 18 ayat 15 sampai 21 di sana dikatakan di ayat 16-nya jelas dikatakan di sana apa? Bahwa kaum Bani Israel sudah tidak mau melihat lagi api itu dan tidak mendengar suara itu lagi. Berarti Tuhan memang bersifat unlimited, absolut, dia tidak relatif. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bang Farhan yang telah memberikan opening statement-nya yang cukup bagus pada malam hari ini. Selanjutnya, dipersilakan untuk Pak Henry Tan untuk memberikan opening statement-nya. Waktu Anda akan dimulai setelah Anda berbicara saat ini. 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan Pak Henry Tan. Terdengar suara? Terdengar, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudaraku dari umat Muslim. Saya mau kasih tahu posisi saya adalah di Surabaya di Hotel Davam Signature. Tadi saya membaptis satu orang Muslim, ini tak kasih tahu aja. Ya. Tadi Pak, sepertinya masih Muslim. Hari ini aku membaptis 3 orang di hotel ini, 1 diantaranya Muslim. Saya sudah membaptis 195 Muslim. Ya. Semua valid ya. Kemudian saya sudah membaptis 942 orang selama 3,5 tahun. Real itu bukan ngarang ya. Dari dulu Allah itu Yesus Pak. Tidak pernah berubah, tidak pernah ganti, tidak pernah diselipin Allah lain. Dari dulu Yesus. Sebelum segala sesuatu. Jangan berpikir hanya pencipta langit dan bumi. Jauh sebelum itu. Ya, Kolose 1 ayat 17. Dia lebih dulu ada sebelum segala sesuatu. Dialah yang menciptakan surga, dialah yang menciptakan malaikat, dialah yang menciptakan kerub, dialah yang menciptakan serafim, dialah yang menciptakan bumi belum berbentuk, dialah yang menciptakan samudra raya. Maka umur tanah sudah miliaran tahun, tetapi umur bumi bulat baru 8.000 tahun. Umur tanah miliaran tahun karena dicipta bersamaan dengan malaikat. Kolose 1 ayat 16. Dari dulu Allah itu Yesus, Pak. Di perjanjian lama memakai nama sebutan Yahweh atau Tuhan huruf besar semua. Lalu Yahweh dibentuk menjadi manusia, Yesaya 43 ayat 10. Atau Yohanes 1 ayat 14. Ketika Yahweh dibentuk manusia, perhatikan baik-baik kata-kata saya, tidak pernah ada lagi orang yang nyembah Yahweh. Silahkan dicari di Alkitab. Saya sering ngomong gini, tak kasih hadiah 5 miliar. Yang bisa menunjukkan di perjanjian baru ada orang masih nyembah Yahweh. Lalu Yesus jadi manusia, saya singkat aja ya, mati disalib, naik ke surga. Dia sebagai Allah di surga. Ketika Yesus sudah naik ke surga, tidak pernah ada yang nyembah Bapa. Tidak pernah ada rasul-rasul yang doa Bapa kami. Tidak pernah ada rasul-rasul yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Di surga tidak ada Bapa. Yang bisa menunjukkan di surga ada Bapa, saya sering bercanda. Tak kasih hadiah 5 miliar. Di surga ada Bapa. Tidak pernah ada di surga ada Bapa. Yang ada di surga, Yesus Kristus satu-satunya Allah. Jadi Yesus Kristus itu dari dulu, dari sebelum segala sesuatu ada. Dia sudah Allah. Yang memakai nama sebutan Yahweh. Keluaran 3:15. Inilah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Lalu ketika Yesus jadi manusia memakai kiasan dirinya sendiri yaitu Bapa. Bapa adalah kiasan Yesus. Yohanes 16 ayat 25. Lalu ayat 26. In that day. Pada hari itu Bapa udah nggak ada. Ketika Yesus naik ke surga. Yohanes 16 ayat 26. Ketika Yesus masih jadi manusia, tentu saja Bapa lebih besar dari siapapun. Yohanes 10 ayat 29. Tapi lihat Yohanes 15 ayat 26. Yesus nyuruh kepada Bapa ngeluarin roh. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh Yesus ketika Yesus sudah sebagai Allah. Yohanes 14 ayat 26. Bapa menyuruh Roh Kudus dalam nama Yesus. Yohanes 15 ayat 26. Yesus nyuruh Bapa. Yang lebih besar yang nyuruh apa yang disuruh? Kalau bicara besar kecil harus tahu konteks waktu. Kapan Yesus jadi manusia, kapan Yesus Allah. Namanya Tuhan ya nggak bisa dilihat sebab Tuhan itu adalah roh. Yesus yang manusia ya jelas bukan Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 17. Tuhan adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah adalah roh. Makanya Tuhan pasti Allah. Tidak mungkin Tuhannya Yesus, Allahnya Bapa. Ora waras.
Yesus berkata di dalam Wahyu 1 ayat 8, Aku Tuhan Allah, I am Lord God. Yesus tidak bilang, aku Tuhan tapi bukan Allah, yang enggak. Wahyu 21 ayat 7, I will to be God, aku jadi Allahnya. Dan kalian jadi anak. Hubungan itu Allah dan anak, bukan Bapa dan anak. Bapa nggak bisa ngomong. Yohanes 3 ayat, Yohanes 5 ayat 37. Memperdengarkan suaranya nggak bisa. Makanya ketika inilah anakku yang kukasih kepadanya laku berkenan, itu bukan suara Bapa. Udah habis ya? Udah habis? Pak? Pak, moderatornya masih ada 22 detik. Habis. Oke, Thank you. Oke, terima kasih Pak Henry Tan yang telah memberikan opening statement-nya yang juga bagus pada malam hari ini. Ini perdana ya untuk Pak Henry Tan ya, ada di ISDN Zoom. Perdana di sini Pak, tempat lain Iya, di sini. Udah bosenin terima Pak. kasih untuk kedua narasumber yang telah memberikan opening statement-nya, dan kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Dan karena tadi yang pertama opening statement adalah dari pihak Muslim, yaitu dari Bang Farhan, maka dipersilakan untuk Pak Henry Tan memberikan atau duluan untuk memberikan pertanyaannya kepada Bang Farhan. Silakan Pak Henry Tan, waktu Anda diberikan 1 menit dan maksimal 2 kali pertanyaan. Silakan Anda bertanya untuk yang pertama kepada Bang Farhan. Ya. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, ini ayat Alkitab, Allahnya orang Kristen, 1 Korintus 8 ayat 6, pakai A huruf besar. Satu-satunya Allah Yesus Kristus. Sedangkan mohon maaf, di luar Kristen 1 Korintus 8 ayat 4, A-nya huruf kecil. Ada banyak Allah di dunia ini. Pertanyaannya, siapa pencipta langit dan bumi yang benar-benar Allah? Kalau benar-benar Allah, harus pencipta langit dan bumi. Kan langit buminya cuma satu. Ya, diklaim banyak Allah di dunia ini. Ayo, bagaimana membuktikan Allahku pencipta langit dan bumi? Itu pertanyaannya. Atur nuhun. Oke, terima kasih Pak Henry yang telah memberikan pertanyaannya dan akan dijawab sama pihak Muslim, yaitu dari Bang Farhan. Dan dipersilakan juga untuk Bang Farhan langsung memberikan jawabannya kepada Pak Henry Tan. Waktu yang akan diberikan 5 menit dimulai dari sekarang. Monggo Bang Farhan. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Edritan. Saya jawab langsung dengan surat Al-Baqarah ayat 255. Di sana dikatakan adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wa syi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Mohon waktu di pause, dibantu ditampilkan biar Pak Editan bisa ini. Waktu di pause bisa dibantu ditampilkan ayat Al-Baqarah 255. Oke, sebentar Bang. Atau Allah tolong timer bisa dibantu. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia. Hayyul Qayyum, yang hidup. Ya, yang hidup tanpa lelah, terus-menerus mengurusi makhluknya. Ya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya, tidak ada kata lelah dalam mengurus mengurus umatnya, ciptaannya. Jelas di sana diurus semuanya. Tapi ada Tuhan yang hari ke-7 lelah. Itu Tuhan atau apa ya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang Dia menciptakan samawati wal ard, langit dan bumi. Ya, samawati wal ard, langit dan bumi. Madzalladzi yaswa'u indahu illa bi'idnih. Ya, siapakah orang ya yang yasfa'u memberikan syafaat di sisinya kecuali atas ridho Allah. Semua orang tidak ada yang bisa memberi syafaat, Pak, kecuali Allah, atas ridho Allah. Ini ada di dalam Bible juga ketika Yesus menghidupkan manusia, menghidupkan orang untuk hidup kembali. Itu Dia berdoa kepada Bapaknya. Jelas di ayat itu ya.
Ya alamu ma baina aidihi wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Di sana. Wa syi'a kursiyyus samawati wal ardo wa la yaudu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Karena ayat ini panjang ya, Pak. Saya ini. Dia bertakhta di ars. Apakah itu ars? Ars adalah segala sesuatu yang meliputi alam semesta ini. Meliputi, Pak. Arti meliputi di sini berarti lebih besar dari universe, lebih besar dari alam semesta ini. Saya analogikan, Pak. Universe ini, alam semesta ini cuma sebesar bola tenis, Pak. Ars Allah, Allah itu seperti bola sepak, Pak. Ketika bola tenis dimasukkan bola sepak, dia meliputi, dia ada di seluruhnya. Jadi kalau Bapak bertanya kepada saya tentang Allah apakah ada bukti menciptakan alam semesta? Dia menciptakan alam semesta sesuai dari surat Al-Baqarah 255. Nah, kalau kita kaitkan juga, Pak, kalau Bapak mengatakan bahwa yang awal dan yang akhir, saya menggunakan juga ada di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3, Pak, ya. Al-Hadid ayat 3. Di sana jelas dikatakan apa? Di sana dikatakan bisa di-share. Saya nggak hafal soalnya. Bisa di-pause dulu waktunya, para Ivan Villa. Al-Hadid ayat 3. Waktunya tolong di-pause sebentar, waktunya sudah di-pause itu, Bang. Udah ya? Iya, bisa dibantu di share screen ininya ya. Wal awalu wal akhiru wal bohiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Oh, di share screen apa, Pak? Bang Farhan? Al-Hadid ayat 3. Biar Pak Hedritan bisa melihat bukti ya. Al-Hadid ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Jelas di sana Allah adalah yang maha awal dan maha akhir. Sudah jelas Pak di sana. Kalau Bapak ya sudah. Kalau Bapak mengatakan Yesus adalah yang awal yang akhir, justru Allah adalah sebuah justifikasi kebenaran yang awal yang akhir. Kenapa? Allah konsisten, Pak. Tidak pernah terlihat oleh makhluknya. Tidak pernah terlihat oleh makhluknya. Karena apa? Memang terdapat perbedaan dimensi ruang dan waktu. Saya tadi sudah jelaskan. Sesuatu yang absolut, ya, sesuatu yang absolut, very clear. Saya meminjam lagi bahasa Pak Edritan, bahwa sesuatu yang sudah absolut tercampur oleh sesuatu yang relatif, berarti gugurlah keabsolutannya. Sama ketika Bapak mengatakan bahwa tadi Tuhannya sebelum Yesus disalib adalah masih Tuhan Bapa. Tapi ketika sudah disalib, Tuhannya berubah menjadi Yesus. Artinya di sana, Pak, artinya di sana terjadi sebuah percampuran antara yang absolut kepada yang relatif. Sesuatu unlimited bercampur dengan limited. Artinya, kalau menurut hukum logika, kalau menurut hukum fisika, ini sudah gugur. Keabsolutannya sudah tergugur. Ke-unlimitednya sudah tergugurkan. Nah, kalau memang kita menyatakan Bapak dengan sangat yakin Yesus adalah Tuhan itu sendiri, jelas seperti ayat yang tadi saya sampaikan, Pak. Ayat itu disampaikan oleh Yesus. Di dalam Ibrani 2 ayat 9, bahkan Yesus itu diciptakan lebih rendah daripada malaikat. Bisa ditampilkan ayatnya lagi? Saya ini hafal sedikit-sedikit, juga ada hafal ayatnya ya. Ibrani 2 ayat 9. Sama Pak Hendritan harus pelan-pelan, nggak apa-apa nih. Ibrani 2 ayat 9. Ibrani 2 ayat 9, tolong ditampilkan. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Jelas. Bagaimana mungkin dia lebih rendah daripada malaikat, tapi ternyata dia dituhankan. Ini sesuatu yang mengherankan. Kenapa tidak menuhankan malaikat? Kalau lebih diurut lagi, kenapa tidak menuhankan yang menciptakan malaikat? Ya. Kalau memang terjadi tukar pemain kayak pemain sepak bola, Bapak, tukeran dong, kamu ganti pemain nih, saya sudah siap main lagi. Bapaknya keluar dan Tuhannya muncul Tuhan Bapak. Ya, kita mohon maaf ya Pak Edritan ya, mungkin ini unlogic menurut saya, sesuai pemahaman saya sangat unlogic sekali. Artinya di sini ada ambigunan ambigu yang luar biasa di sini kalau kita mengatakan bahwa itu adalah Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang Farhan yang telah memberikan memberikan jawabannya kepada Pak Hendritan yang bagus sekali. Dan kita akan masuk kepada Bang Farhan. Namun sebelum itu,
saya kembali mengingatkan bahwa acara ini disiarkan secara langsung di channel-channel Muslim kami dan juga dari channel Pak Henry Tan yang nanti akan saya sebutkan. Yang pertama, channel resmi kami yaitu ISDN Studio Channel, Evaran Muslim Channel, Nyom Nyom Channel, Ngaji Metal Channel, Yai Aqua Haidar Channel, Sahabat TV Channel, Penegak Islam Channel, dan juga dari Pak Henry Tan yaitu HTD Universal Channel. Bagi yang ingin bergabung bisa di-subscribe channel-channel kami, dan bagi yang ingin menonton bisa dilihat di channel-channel YouTube. Dan bagi yang ingin memberikan kritik, saran, atau pengajuan diri untuk menjadi narasumber di Zoom ISDN kami, silakan hubungi call center kami yaitu +1 463 600 9009 melalui WhatsApp. Dan bagi yang ingin masuk dan bergabung menjadi partisipan, link Zoom kami tidak pernah berubah, tetap sama seperti yang dicantumkan dalam tiap undangan di acara ini. Dan kembali kita kepada acara, dan dipersilakan juga untuk Bang Farhan memberikan pertanyaannya yang pertama kepada Pak Henry Tan. Waktu yang diberikan kepada Anda 1 menit, maksimal 2 kali pertanyaan, dan waktu akan berjalan saat Anda berbicara, dimulai dari sekarang. Oke, pertanyaan saya singkat saja ya, tentang Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Kalau memang Yesus Tuhan, kenapa nggak pangku-pangkuan? Karena jelas di situ Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya kalimat di sebelah kanan berarti di sebelah kirinya itu ada entitas yang berbeda. Pak ATD, pertanyaan saya sangat singkat. Bagaimana Anda menjelaskan secara kitabiah dan secara logika? Karena firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci tentu untuk manusia, dan pikiran manusia masih bersifat logik. Artinya kita menggunakan parameter yang digunakan orang berpikir. Bagaimana Anda menjelaskan ayat ini? Yesus ada di sebelah kanan Bapa. Apa penjelasan Anda? Karena di sebelah kanan artinya ada entitas di sebelah kiri. Terima kasih Pak ETD. Oke, terima kasih Bang Farhan yang telah memberikan pertanyaan yang sangat bagus, dan dipersilakan untuk Pak Henry Tan memberikan jawabannya atas pertanyaan dari Bang Farhan. Waktu yang diberikan kepada Anda 5 menit dan akan dimulai pada saat Anda berbicara, dimulai dari sekarang. Silakan Pak Henry Tan. Ya, Pak Henry Tan, dipersilakan untuk Anda berbicara, memberikan jawabannya, Pak. Pak Henry Tan, open mic-nya Pak Henry Tan. Aduh ini. Halo, open mic Pak Henry. Silakan Anda berbicara, memberikan nggak bisa lewat itunya, lewat host. Tolong dibuka. Sudah Pak, sudah. Oke, saya memberi hadiah 5 miliar rupiah kepada Pak Farhan kalau bisa menunjukkan ayat Alkitab Yesus duduk sebelah kanan Bapa. Tunjukkan 5 miliar rupiah untuk Anda. Jadi karena Anda tidak bisa menjawab, saya juga tidak akan jawab. 5 miliar rupiah tunjukkan ayat Alkitab Yesus duduk sebelah kanan Bapa. Tunjukkan. Maaf Pak, ini waktu Anda untuk memberikan jawaban Pak, bukan saya Anda. Tidak memberi jawab sebab pertanyaannya Pak Farham tidak ada. Memang seperti itu Pak. Sekarang bagian Anda untuk memberikan jawaban. Mana ayatnya mana? Yesus duduk sebelah kanan Bapa mana? Nggak ada. Oke, mungkin Bapak bisa mengulangi pertanyaannya lagi kepada Pak Henry. Secara singkat, biar Pak Henry bisa menjawab. Mana? Supaya rule ini bisa lebih rule ini ya, bisa tertata rapi. Kalau pertanyaannya logis saya jawab. Kalau Yesus duduk sebelah kanan Bapa nggak pernah ada, Pak. Oke, Pak, mungkin pemahaman Bapak berbeda sama Kristen yang lain. Jelas ayat di situ Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Semua Kristen memahami bahwa Markus 16:19 itu Pak, itu di situ adalah yang naik adalah Yesus yang duduk sebelah kanan Bapa. Sekarang tak jelasin, yang benar adalah sebentar Pak, tadi Bapak kan memberi waktu saya ya. Saya bacakan ayatnya. Sesudah Tuhan Yesus nih ya, jelaskan. Tolong diseskin Bang Yuda biar clear. Very clear. Saya selalu menggunakan istilah Pak Henry Tan ya. Markus 16 ayat 19.
Biar very clear. Ini kalau pelajaran bahasa Indonesia harusnya memahami ini ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Ia ini siapa? Iya ya Yesus, karena apa? Orang yang dibicarakan pertama adalah Yesus. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Yang Bapak mana? Yang ngomong Bapak? Pak, Bapak di sini Allah, Pak. Ada yang versi King James Version itu Allah, Pak. Itu ngawur, itu namanya ngawur, Pak. Pak, di King James Version itu Bapak, Pak. Father, Pak. Ya sudah, saya nggak akan jawab. Kalau mau tak jawab, tak jawab. Oke, silakan jawab, Pak. Oke, jadi yang benar ada 3 hal. 1, Yesus duduk sebelah kanan Allah. Kedua, anak manusia duduk sebelah kanan yang maha kuasa. Ketiga, imam besar duduk sebelah kanan Allah maha besar. Udah 3 itu. Ya, Markus 16 ayat 19, Matius 26 ayat 64, Ibrani 8 ayat 1. Wes hanya 3 itu. Jadi jangan ngarang-ngarang ya. Yesus duduk sebelah kanan Bapa, jangan ngarang-ngarang. Sebelah kanan Allah, sebelah kanan Maha Kuasa, sebelah kanan Maha Besar. Ya. Siapakah Allah? Allah adalah Yesus sendiri. Yesus duduk sebelah kanan dirinya sendiri. Siapakah Maha Kuasa? Yesus duduk sebelah kanan dirinya sendiri. Sebab Wahyu 1 ayat 8 Yesus berkata, aku Maha Kuasa. Wahyu 21 ayat 7 mengatakan aku Allah. Ya, lalu Maha Besar ya. Jadi Yesus duduk sebelah kanan artinya Yesus berubah dari fisik jadi roh. Itu jawaban Alkitab. Ya, udah clear, very clear. Anda nggak akan bisa clear. Anda nggak akan bisa bantah, dijamin. Tidak akan bisa bantah. Duduk sebelah kanan artinya berubah dari fisik jadi roh. Tuh, punya hati kenapa ya? Oh tidak. Sebab di surga sama sekali nggak ada Bapa. Ya, yang di surga yang ada Yesus. Tok, nggak ada itu. Sebelah kanan kiri nggak ada itu. Nggak bisa dibantah Pak, nggak usah dibantah, nggak bisa dibantah. Yakin saya. Ya, jadi duduk sebelah kanan artinya berubah dari fisik jadi roh. Bapak nggak pernah denger kan? Nggak pernah denger. Mereka pikir masih duaan di surga gitu. Sorry ya. Sorry Pak. Cetek banget pemahaman kekristenan. Duduk sebelah kanan artinya berubah. Dibuktikan di kitab Wahyu. Tidak pernah ada. Itu Bapa di kiri, Yesus di kanan. Tidak pernah ada. Very clear dan tidak bisa dibantah. Unbeatable. Wah, gitu Pak. Ayo silakan. Akan bisa, Bapak nggak bisa bantah. Kecuali tafsir ya, kecuali tafsir. Pakai ayat, sok, kagak akan bisa. Tak kasih hadiah 5 miliar, kan kalau bisa menunjukkan Yesus duduk sebelah kanan Bapak, Bapamu itu, kagak ada. Sudah Pak? Memberikan jawabannya atau masih ingin memberikan lagi? Waktunya masih ada 2 menit Pak. Nggak akan bisa dibantah, nggak akan bisa dibantah. Kecuali tafsir. Baik kalau begitu ya. Saya anggap ini sudah selesai pertanyaan dari jawaban dari Pak Hendritan, dan kembali saya akan memberikan Pak Hendritan yang kedua untuk bertanya kepada Bang Farhan. Silakan Pak Hendritan memberikan pertanyaannya kepada Bang ya. Oke. Ya, 1 menit seperti biasa Pak. Silakan. Sudah boleh ini, sudah on? Sudah bisa Pak, silakan. Oke. Pak Farhan, pertanyaanku sederhana. Kalau memang Allah yang Bapak sembah adalah pencipta langit dan bumi, dia harus bisa kelak menciptakan bumi baru. Ketika habis kiamat, dia ciptakan bumi baru. Kalau saya pencipta mobil, kalau mobil rusak nanti kiamat, aku bikin mobil baru. Tunjukkan kalau Allahmu bisa menciptakan bumi baru. Ada nggak? Pakai ayat, jangan tafsir. Itu saja. Kalau Yesus bisa Pak, Wahyu 21 ayat 1, dia membuktikan nanti bikin bumi baru. Sebab dia pencipta langit dan bumi yang sekarang. Sudah very clear dan unbeatable. Nggak akan bisa dijawab. Sudah Pak, pertanyaannya sudah selesai?
Udah. Masih ada. Oke, Udah. very clear ya, very clear pertanyaan Very clear. dari Pak Henry. Ayo Oke. siapa bisa jawab? Saya juga meminjam istilah Pak dari Pak Henry, very clear. Silakan kepada Bang Farhan untuk memberikan jawabannya. Yang diberikan waktunya seperti biasa 5 menit kepada Bang Farhan. Semoga very clear ya Bang Farhan. Silakan, akan dimulai waktunya. Oke, terima kasih. Apa yang ditanyakan, saya tanggapi dulu jawabannya. Saya untuk lebih menggarisbawahi ya, underline dari answer very clear from Hendritan. Saya underline kan, saya garis bawahi Pak Hendritan. Anda mengatakan tadi bahwa Yesus duduk di sebelahnya Yesus sendiri. Apa saya salah melogikakan? Seseorang yang duduk di sebelah seseorang itu sendiri. Berarti pengantin itu kalau duduk ditanya, kamu duduk di mana? Aku duduk di sebelahku sendiri. Saya mencoba memikirkan jawaban itu. Saya kan hanya mengatakan Yesus itu duduk di sebelah kanan. Ya, duduk di sebelah, berarti duduk di sebelah dia sendiri, karena Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Berarti duduk di sebelahnya dia sendiri. Oke lah, saya terima ya. Oke, Pak Hendritan. Ya, begini Pak Hendritan, dalam pemahaman itu berarti kata-kata itu jelas akan bertentangan juga dengan ayat-ayat yang lain, Pak ya. Bertentangan sekali dengan ayat yang lain. Sebagai contoh, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 ayat 17. Dor, jelas. Masa aku akan pergi kepada diriku sendiri? Allahku adalah Allahku, aku adalah Allah. Luar biasa ini ya. Aku nggak bisa berpikir lagi. Jelas ya, nggak nyampe pikirannya. Bentar Pak, ini waktu saya Pak. Nggak boleh Pak. Ya gimana? Waktu di pause dulu. Ini waktunya Bang Farhan untuk memberikan jawaban. Jadi diharapkan untuk Pak Hendritan kalau tolong dimatikan Pak. Kalau pas nggak saya tolong itu saya dimatikan, saya bicara sama grup saya nih. Saya grup saya. Oh, dimatikan. Oke. Kalau dibantu dimatikan ya. Yohanes 20:17 jelas mematakan yang katanya tadi duduk di sebelahku sendiri. Terus di Yohanes 20:17 kalau kita pakai parameter yang dipahami oleh Pak Hendritan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Aku akan pergi kepada diriku sendiri. Semakin kacau nih. Saya tidak bisa membayangkan kalau ada kalimat bahasa Indonesia ini ya. Ya. Yohanes 8:54, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu tidak sedikit pun tidak ada artinya. Bapa Allahku lah yang memuliakanku. Aku memuliakan diriku sendiri. Narsis sekali nih. Ini kalau dalam bahasa Indonesia nih narsis sekali nih. Aku memuliakan diriku sendiri. Bukan setiap orang yang berseruku kepadaku Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang kehendak Bapa. Kamu, kehendak Bapa adalah kehendakku. Betul, saya setuju. Tapi ketika dia duduk di sebelah kanan Allah dan aku adalah Allah, ayat ini akan bertabrakan dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Saya kasih ayat lagi. Hanya satu yang baik, turutilah perintah Allah. Di Matius 19:17. Hanya satu yang baik, turutilah perintahku. Kalau kita korelasikan dengan parameter logika Pak Hendritan, ayat 20 Matius 20:17-nya, aduh, nggak tahu aku mau ngomong apa. Udahlah, saya nggak tahu. Very semrawut kalau saya sekarang. Kalau kali ini saya tidak pakai very clear, tapi very semrawut. Dan Bapak menanyakan bagaimana Bapak menanyakan bumi yang baru, Pak. Arti bumi yang baru di dalam Wahyu itu, Pak. Artinya adalah metafor, Pak. Yerusalem baru artinya di surga. Bumi baru artinya adalah kehidupan. Buminya tidak berubah, Pak. Buminya tidak berubah. No, buminya tidak berubah. Tapi kehidupan kita melewati dimensi yang berbeda. Dimensi kita yang berbeda, Pak. Kalau di Islam, wah komplit sekali, Pak. Komplit sekali. Bagaimana ada namanya alam ruh, alam rahim, apa sih alam rahim itu ya? Alam kehidupan ini, terus alam barzah, baru alam akhirat di sana. Ada alam-alam ini kalau itu dianggap sebagai baru, dimensi baru. Waduh, Allah sudah menciptakan, Pak.
kita di alam apa di kandungan itu adalah alam baru, dimensi yang baru. Apa kita ingat yang ada di kandungan ibu? Kalau kita ingat apa yang di kandungan ibu, waduh, ibuku makan jengkol ini dulu ketika aku hamil. Kan nggak gitu, Pak. Artinya ada dimensi yang berbeda di sini, alam yang berbeda di sini yang diciptakan oleh Allah. Tapi buminya semestanya ini tidak ada namanya baru, Pak. Tujukan yang ayat yang very clear, yang tidak metafor. Tadi jelas ayat metafor Wahyu itu. Saya sudah mempelajari ayat Wahyu itu. Jadi Pak Edritan, saya sudah tidak bisa menjawab apa lagi ya. Saya karena jawabannya patah banget ya. Jadi saya mau mengembangkan, saya masih bingung. Kayak Matius 4:10 ya. Kalau kita parameterkan dengan pola pikirnya Pak Hendritan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yud, nanti tolong cari gambar di Google, nanti di share screen, Yesus menyembah dirinya sendiri, yang gambar lucu itu. Tolong nanti di share screen. Karena apa? Berarti Yesus selama ini ketika berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa kepada dirinya sendiri. Dan ketika Yesus meminta sesuatu dan berdoa kepada Bapaknya, dia berdoa kepada Bapaknya sendiri. Very semrawut di kepala saya nih. Tapi saya luar biasa sih. Ketika Pak Hendritan mengatakan bahwa Tritunggal itu adalah bidat. Tritunggal itu adalah sesat. Mereka gagal berpikir. Kalau itu saya setuju dengan Bapak. Terima kasih. Oke, very clear dari Bang Farhan yang telah memberikan jawabannya. Saya ini malam ini jadi ikut ngomong very clear ini kayak Pak Hendritan. Terima kasih Bang Farhan yang telah memberikan jawabannya, dan dipersilakan juga kepada Bang Farhan untuk memberikan pertanyaannya yang kedua kepada Pak Hendritan. Seperti biasa 1 menit dari sekarang. Bang Farhan, silakan Bang Farhan. Oke, kalau memang sebelum Yesus naik ke atas, terangkat ke atas, Tuhannya masih Bapa. Bagaimana cara terjadi pergantian pemain ketika Bapa digantikan sama Yesus? Bukankah Bapa berarti masih eksis? Ya, masih eksis di sana di roh. Tapi kalau pemauan Bapa adalah Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Ketika Yesus di alam bumi, siapa yang isi langit, Pak? Yang isi surga ini siapa, Pak? Yang isi surga. Siapa yang bertakhta di sana? Siapa yang berkuasa di sana? Kalau Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Yesus adalah Allah itu sendiri. Ini akan menjadi sebuah jawaban yang menantang menurut saya, dan saya yakin jawaban Pak HDT akan sangat menarik. Kita tunggu. Kalau Yesus adalah Tuhan itu sendiri, kapan terjadi pergantian pemainnya, ya? Dan kok bisa rela Bapa itu digantikan sama Yesus? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih kepada Bang Farhan yang telah memberikan pertanyaannya kepada kepada Pak Hendritan. Namun sebelum itu, saya kembali mengingatkan bahwa acara ini disiarkan secara langsung di channel-channel kami. Yang pertama, channel resmi kami dari ISTN Studio Channel, Farhan Muslim Channel, Nyom Nyom Channel, Ngaji Mental Channel, Yai Haidar Aqua Channel, Sahabat TV Channel, Muslim Bersaudara 01 Channel, Hasan Madura Channel, Penegak Islam Channel, dan dari channelnya Pak Hendritan yaitu HTD Universal Channel. Bagi teman-teman Muslim yang ingin bergabung, silakan di subscribe channel-channel kami, dan yang ingin menonton bisa dilihat secara langsung di YouTube. Dan bagi yang ingin memberikan kritik, saran, atau pengajuan diri untuk menjadi narasumber di Zoom ISDN ini, silakan hubungi call center kami yaitu +1 463 600 9009 melalui WhatsApp. Dan bagi yang ingin masuk atau bergabung menjadi partisipan, link Zoom kami tidak pernah berubah, tetap sama seperti yang dicantumkan dalam tiap undangan acara ini. Oke, kita kembali kepada acara, dan silakan Pak Hendritan seperti biasa memberikan jawabannya atas pertanyaan dari Bang Farhan, dan waktu yang diberikan kepada Pak Henry seperti biasa 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan Pak Hendritan. Silakan Pak Hendritan. Oke, sebentar. Karena ini Pak Hendritan susah sekali.
Sebentar Pak Hendritan. Sudah dibuka mute-nya Pak Hendritan, silakan. Open mic Pak Hendritan. Host mungkin tolong dibuka mute-nya Pak Hendritan. Saya Halo, belum mencet-mencet, Pak. Sudah? Sudah, silakan Pak Hendritan. Ya. Tolong nanti dari host saja lah, jangan dia mencet-mencet. Saya mau ngasih tahu Pak Farham biar makin pusing ya, Pak ya. Bumi yang baru bentuknya datar. Wah, pusing Pak, 7 keliling, Pak. Bumi yang baru bentuknya datar, Pak. Nanti kalau nggak paham, kapan-kapan dialog sama saya, Pak ya. Bumi baru bentuknya datar. Wah, Bapak pasti bingung. Pak, ketika Bapak menanyakan kapan itu titik balik ya, Yesus yang dari manusia jadi Allah, titik baliknya ada di Yohanes 16 ayat 26. Bahasa Inggrisnya, in that day. Pada hari itu. Bapak sudah nggak ada, kamu doa kepadaku. Kapan pada hari itu? Adalah ketika Yesus sudah naik ke surga. Ini ayat Alkitab, Pak, bukan saya yang ngomong. Saya nggak merancang-rancang Bapak, hilang nggak, Pak. Bapak oleh ayat Alkitab memang ditulis in that day. Tidak ada lagi. Ayat Alkitab mengatakan Bapaknya enggeus wis ora ono. Kok kita ngeyel loh. Yohanes 16 ayat 26. In that day. Pada hari itu. Aku juga udah nggak doa pada Bapak. Kamu juga jangan doa ke Bapak. Kamu doa kepadaku. In that day kapan? Ketika Yesus naik ke surga. Makanya semua rasul nggak ada yang doa Bapa. Nggak ada rasul tuh yang doa kepada Bapa, itu nggak ada, Pak. Doanya kepada Yesus Allah. Wes gitu saja. Very clear, simple, dan unbeatable. Nggak bisa dibantah. Udah cukup? Oke, waktunya masih ada 3 menit 30 detik, Pak. Ya, itu aja. Oke, baiklah. Itu dia jawaban yang menurutku singkat ya dari Pak Hendritan. Sangat-sangat very clear. Dan sekarang kembali saya berikan kepada Pak Hendritan. Dan ini yang terakhir ya Pak Hendritan, pertanyaannya kepada Bang Farhan. Jadi dipersilakan untuk Pak Hendritan memberikan pertanyaan yang terakhir ini kepada Bang Farhan. Waktunya seperti biasa 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara sekarang, Pak. Ya. Allah mutlak harus punya nama diri. Allahnya orang Kristen adalah Yesus Kristus. Siapakah nama diri Allah Anda? Sebab di luar sana ada banyak Allah. Kalau Allahnya orang Kristen punya nama diri. Oh, itu Yesus Kristus tuh Allahnya orang Kristen. Allahmu namanya siapa? Sebab di luar banyak Allah. Begitu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hendritan. Dan sekarang saatnya kepada Bang Farhan untuk memberikan jawabannya 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan Bang Farhan. Oke, saya sebelum menjawab biasa menanggapi apa yang dikatakan Pak Hendritan tadi. Ya, Yohanes 16 ayat 26. Pak Hendritan, kalau Bapak membaca dari atas, Pak, ya bahwa itu bukan Bapak curang, Bapak nggak langsung diterusin tuh ayat dipotong. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Kepada Bapa. Artinya ini seperti bertawasul ketika kami mendoakan Nabi Muhammad SAW supaya permintaan kita nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada kata Bapa, Pak, di bagian terpenting, yaitu bagian bawah. Bapak nggak mau nggak mau baca sampai selesai sih. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, di ayat 27-nya nih. Sebab Bapa kamu sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Datang dari mana? Dari Allah. Kita korelasikan di Yohanes 17 ya. Nah, ini kan Yohanes 16 nih. Di Yohanes 17 ayat 3. Apakah hidup yang kekal itu? Hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah Bapa satu-satunya, ya, Tuhan dan Yesus sebagai utusan. Ini korelasinya dengan ayat Yohanes 16 ayat 26 dan ayat 27. Bapak harusnya dilanjut. Kalau Bapak mengatakan
Tuhannya Islam siapa? Oh, Tuhan Islam jelas. Saya kasih ayatnya dulu. Di dalam surat Toha ayat 14. Bisa di-share Toha 14? Toha 14. Tolong dong Toha 14. Ya, sebentar. Toha 14. Jelas di sana, very clear. Berapa kali saya mengucapkan ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana. Wa'buduni wa aqimis sholata lidzikri. Artinya apa? Sesungguhnya. Ya, inani anallaha, aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. La ilaha illa ana. Ya, maka sembahlah aku. Fa'buduni wa aqimis sholata lidzikri. Dengan cara apa? Dengan cara tegakkanlah sholat dan mengingat aku, atau berzikir, lidzikri, selalu berzikir. Gampang Pak, kalau Islam clear. Kalau Islam, kalau Bapak very clear, Islam very clear banget gitu. Itu kalau Islam Pak. Sederhana dan tidak belibet kami menjawabnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan jawaban Bapak tadi dengan Yohanes 16 ayat 26, pergantian pemainnya mulai saat itu, Bapak salah. Bapak harus bisa mengetahui asbabul nusulnya, Pak. Di Yohanes 16 ayat 27 ini, Pak ya, di Yohanes 16 27 ini Yesus belum diangkat. Kenapa? Yohanes 16 ayat 26 dan 27 itu masih berkorelasi dengan Yohanes 17 ayat 3. Karena Yohanes ayat 17 ayat 3 itu berarti 16 dulu baru 17. Kecuali Bapak ngitungnya ini nih, mundur nih, 17 dulu baru 16. 16 dulu baru 17. Artinya Pak, setelah Yesus mengucapkan itu, kata-kata terakhir, kata-kata yang paling ditekankan oleh Yesus sebelum dia naik ke sana, ya, ke sana, saya bilang ke sana, saya nggak mau bilang ke surga, ke sana, untuk menghormati Pak Hendritan ya, naik ke sana, itu Yesus dengan jelas mengatakan, Pak, hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Tuhan Bapa kami dan Yesus sebagai utusan. Masa mau dibantah lagi? Kalau menurut logika parameter Bapak, hidup yang kekal itu adalah mengenal Tuhan Bapa Allah satu-satunya, Tuhan satu-satunya, dan mengenal Dia juga satu-satunya. Waduh, ini repot loh Pak. Logika Bapak, kalau Bapak bawa Yesus itu adalah Tuhan, ayat 17 ayat Yohanes 17 ayat 3 ini repot loh. Repot Pak kumaha damang. Bapak tadi ngomong Sunda, saya ini juga Sunda Pak ya. Artinya di sini Pak Hendritan bahwa mari kita jujur dalam berhadap diri sendiri. Tapi saya bangga dengan Pak Hendritan, Bapak selalu berargumentasi dengan ayat-ayat ya, ayat-ayat. Jelas Bapak lebih kompeten daripada saya punya teman Pak, nggak tahu, saya melihat tadi ada namanya masih di sini, enggak namanya, kita ini aja tak kita inisial aja, takut dia tersinggung. Namanya JS Pak, dia pakai foto selalu pakai film ya, yang raut mukanya ada bedak-bedaknya itu JS itu lebih parah Pak, dia Pak pemahamannya Pak. Bapak lebih alkitabiah. Kalau dia suka bawa-bawa hadis Pak, terutama sunnah.com dia Pak ya. Jadi artinya Pak, kalau Bapak mau memakai kalau Bapak mau memakai parameter itu Pak, jelas Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Papamu. Tadi yang saya bilang, Lukas Pak, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Kalau pakai parameter Bapak lagi nih, Lukas 18:19, mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain aku. Wah, narsis sekali nih Yesus nih ya. Oke Pak, saya sebenarnya Pak, diskusi kita kalau kita kaitkan, saya sengaja memakai perjanjian baru semua Pak, karena kalau saya pakai perjanjian di Bible perjanjian lama, Bapak akan tambah pusing lagi. Ketika saya katakan di dalam Yesaya tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku dan tidak ada Tuhan dibentuk sebelumku, ini akan tambah pusing lagi. Kalau Bapak mengatakan Yesus adalah Alfa dan Omega, ingat Pak, di Amsal 8 ayat 22 Pak, Sulaiman Pak dibentuk sebelum alam semesta ada Pak. Ya, kalau Bapak mau diskusi sama saya lagi nanti Pak, apakah apakah Yesus yang satu-satunya yang mempunyai praeksistensi? Saya sanggup Pak. Kita nanti diskusi topik ini Pak. Menarik soalnya Pak.
Karena apa? Di dalam Islam Pak, praeksistensi manusia saja biasa Pak, itu punya praeksistensi. Ya, kalau Anda mengaitkan alfa omega, dia sudah ada sebelumnya dan Maha menciptakan, saya pikir harus direvisi ya. Bible harus direvisi lagi dalam sebuah konsili yang namanya Konsili Jakarta Nice. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Farhan yang telah memberikan jawabannya yang sangat bagus. Dan sekarang adalah yang terakhir untuk Bang Farhan memberikan pertanyaannya kepada Pak Henry Tan, karena kita sesaat lagi akan memasuki sesi ketiga, yaitu sesi battle. Baiklah, dipersilakan untuk Bang Farhan memberikan pertanyaannya. Waktu yang diberikan 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan Bang Farhan. Oke, kalau Bapak mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri, ketika di Taman Getsemani dia berdoa dan di situ malaikat hadir, Yesus ketakutan sampai wujud ketakutannya adalah keluar keringat yang seperti darah, layaknya darah, ya. Itu sangat ketakutan sekali Pak. Itu pembuluh darahnya pecah kali ya sampai keluar seperti darah ya. Dalam artian berarti Yesus juga seperti manusia ketakutan. Nah di sini apakah Yesus berdoa kepada dirinya sendiri Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, ini masih satu korelasi sebenarnya Pak. Yang kedua, saya pancing logika Anda untuk berpikir ya. Bagaimana Pak Henry Tan menafsirkan ayat ketika Jibril membawa ruh dan memberitahukan kepada Maria bahwa akan hamil, posisi Bapak itu sebenarnya ikut di dalam rahimnya Maria atau masih main-main di atas sana Pak? Karena ini akan membuat kita bingung nih. Mana sebenarnya Tuhan ini? Apakah dia ikut di dalam perut Maria? Terima kasih. Terima kasih untuk Bang Farhan yang telah memberikan pertanyaan. Ini dia adnotnya. Sebentar Pak Henry Tan, sebentar. Belum saya suruh Pak. Sebentar ya. Terima kasih Bang Farhan, pertanyaan terakhirnya yang akan diberikan kepada Pak Henry Tan. Namun sebelum itu, saya kembali mengingatkan bahwa acara ini disiarkan secara langsung di channel-channel kami yang saya sebutkan, yaitu dari channel Muslim kami, ISDN Studio Channel, Farhan Muslim Channel, Ngaji Metal Channel, Yai Haidar Aqua Channel, Sahabat TV Channel, Muslim Bersaudara 01 Channel, Hasan Madura Channel, Penegak Islam Channel, dan dari channelnya Pak Henry Tan yaitu HTD Universal Channel. Dan bagi yang ingin menonton acara ini bisa dilihat langsung di YouTube kami yang sedang live sekarang. Dan bagi yang ingin memberikan kritik dan saran atau pengajuan diri untuk menjadi narasumber di Zoom ini, silakan hubungi call center kami yaitu +1 463 600 9009 melalui WhatsApp. Dan bagi yang ingin masuk atau bergabung menjadi partisipan, link Zoom kami tidak pernah berubah, tetap sama seperti yang dicantumkan dalam tiap undangan acara ini. Oke, silakan kepada Pak Henry Tan, dipersilakan memberikan jawaban terakhirnya dan waktu yang diberikan dari sekarang. Oke, kali ini saya tambahin lagi hadiah 5 miliar lagi. Jadi kepada Pak Farhan, Anda punya kesempatan memenangkan hadiah 15 miliar. Tunjukkan ayat Alkitab Yesus disebut utusan. Mikir-mikir deh, kagak akan pernah ada. Itu Anda ngarang bebas yang mengatakan Yesus utusan. 5 miliar hadiah untuk Anda. Tunjukkan ayat Alkitab Yesus adalah utusan. Kalau Yesus diutus Allah, yes, tetapi bukan utusan. Sebab yang datang adalah Allah sendiri, bukan duta, bukan utusan. Ini aku jawab apa nanya ya? Aku agak lupa ya. Memberikan pertanyaan Pak. Jawab menjawab. Oh iya, menjawab. Astagfirullahaladzim. Apa tadi ya? Jawaban, Pak. Apa tadi ya? Aduh, soal Yesus masih jadi manusia, Pak Farhan masih bingung ya. Ya, maknya si manusia sujud kepada Bapa di Taman Getsemani ya. Keringatnya menetes seperti darah ya. Kalau di sini Pak kalimatnya, keringatnya menetes segede jagung. Apakah ada jagungnya? Itu bahasa alegori Pak, bahasa perumpamaan. Tetesan keringatnya segede jagung. Terus Bapak bilang, nanti jagungnya kita goreng yuk. Ayo. Anda bisa jawab nggak? Tetesan seperti darah itu maksudnya Pak, kalau di sini keringatnya segede jagung tuh, saking gemeterannya. Terus jagungnya mau Anda goreng gitu?
Pak Farhan, mohon maaf Pak ya, Bapak belum paham yang namanya Yesus manusia, terus Yesus memakai Bapak sebagai kiasan, provok. Lah kalau tidak paham ini, jungkir balik ya nggak akan bisa paham. Kami paham banget Pak, kalau kami paham bagaimana Bapak kiasan, NDD itu sudah nggak ada. Makanya di surga nggak ada Bapak, kan 5 miliar tadi, 5 miliar suruh nyari Bapak di surga, 5 miliar suruh cari ayat Yesus utusan, 5 miliar suruh tunjukkan ayat Yesus duduk sebelah kanan Bapak. Nggak bisa dijawab semua, karena cuma ngarang. Wes aku nggak tanya apa-apa, udah itu aja ya. Aduh mohon maaf ya, kalau debat sama saya itu harus yang pakai ayat Alkitab dong, jangan ngarang dong. Ya, punten ya, mohon maaf ya. Punten, Yohanes 17 Oke, ayat oke, 3. oke. Terima kasih Pak Henry. Mohon partisipan yang belum diberikan untuk berbicara di mute dulu atau silent dulu ya. Terima kasih Pak Henry Tan yang telah memberikan jawaban terakhirnya, dan kita akan masuk ke sesi ketiga, yaitu sesi battle. Baiklah, sesi selanjutnya adalah sesi battle, yaitu apa ya? Aduh, saking lucunya malam ini, astagfirullahaladzim. Sesi kedua telah selesai dan kita akan masuk ke sesi ketiga, yaitu sesi battle, di mana di sesi ini kedua narasumber akan diasah bikin ketawaan aja Pak. argumentasinya, dan di sesi ini juga topiknya akan dilawan. sebelumnya supaya bisa lebih tajam lagi, dan diharapkan kedua narasumber jangan sampai keluar rule, baik itu keluar dari topik atau menghujat masing-masing sesembahan. Baiklah, waktunya dimulai 20 menit dari sekarang. Silakan, bebas untuk. Oke, Pak Hendritan, tadi Bapak mengatakan bahwa tidak ada diutus ya. Dan dia mengutus dirinya sendiri. Saya bacakan pelan-pelan Pak, Yohanes 17 ayat 3 Pak. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pak, kata Engkau itu orang ganti kedua Pak. Engkau, orang ganti Pak, bukan diri sendiri. Kalau ini mengikuti parameter Bapak ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Aku Yesus Kristus yang mengutus diriku sendiri. Ini kalau jadi Yohanes berapa Pak? 12:45 ya Pak. 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3 Pak. Oh, jawabannya Yohanes 12:45 Pak ya. Apa tuh Pak bunyinya Pak? Ya, jawabannya itu Pak. Yohanes 12:45 jawabannya Pak. Coba Bapak baca. Nanti Bapak tepuk jidat deh. Bapak tepuk jidat. Oh, tepuk jidat. Oke lah, saya hari ini memang pengen belajar sama Pak ini. Yohanes 12 berapa Pak? 12:45 Pak ya. Oke, saya baca Pak, Yohanes 12 ayat 45. Bapak, jawaban saya tentang Yohanes 17 ayat 3 ternyata dijawab di Yohanes 12:45 yang bunyinya, dan barang siapa melihat Aku, ia melihat Dia yang telah mengutus Aku. Pak, arti di sini Pak bukan melihat. Enggak, jidat aja ada. Tepuk jidat saya Pak. Artinya bukan seperti itu Pak. Iya, Bapak betul. Ini arti metafor dibikin literal, dan literal dibikin metafor. Enggak Pak. Kalau melihat Aku dan melihat Bapak adalah hal yang sama Pak. Berarti Bapak menafikan yang Bapak tadi jadikan landasan argumen Bapak yang pertama, yaitu apa? Yohanes 16 Pak tadi. Bapak tahu Bapak tadi apa? Yohanes 16 kita baca lagi Pak ya. Kalau Bapak parameternya ini loh ya, logikanya ya. Tidak Pak, Bapak tidak paham Bapak kiasan, Pak. Bapak tidak paham Bapak kiasan, mau ngomong apa tidak nyambung dengan saya, Pak. Bapak adalah kiasan Yesus. Siapa lihat Aku lihat Bapak. Siapa lihat Aku lihat yang mengutus Aku. Siapa kenal Aku kenal Bapak. Aku dan Bapak adalah satu. Itu semua itu Bapak itu utusan. Bapak nggak bisa ngomong. Bapak nggak bisa mengampuni dosa, Bapak nggak bisa mengabulkan dosa, itu karena Bapak itu kiasan. Selama Bapak tidak paham ini, nggak akan nyambung ngomong sama saya. Sorry, aku mainin WA aja Pak.
Kalau Bapak paham yang namanya Saya jadi bingung nih mau ngomong apa nih. Sandi. Bukan Pak, bukan. Pemahamannya gini loh Pak Hendritan. Ya pemahamannya seperti ini. Kalau Bapak, tadi kan Bapak argumentasi Bapak adalah ketika saya bawa ke Yohanes 17 ayat 3, Bapak membawa ke Yohanes 12:45. Aku dan Bapak adalah satu. Siapa yang melihat aku adalah melihat Bapak. Nah, kalau parameter itu kita pakai Pak, kita pakai di Yohanes 16:26, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Nih yang paling penting ayat 27-nya Pak. artinya Bapak was finish. Sebab Ngerti? Bapa sendiri mengasihi kamu. Jelas di Itu sini betul adalah juga ya, Bapa kalimat itu. dan Yesus entitas yang berbeda Pak. It's very Wah, very clear. berbeda. Iya. Berbeda. Wah, berbeda dari mana? Nama Bapak siapa? Ayo, nama Bapak. Loh, Tepuk kok jidat. nanya Nama saya? Bapak siapa, Pak? Tanya Nama Pak, Bapak tanya yang siapa? tanya Tritunggal Pak, yang Tuhannya ada 3 entitas tuh Pak. Ada Sana Trinity. tanya Tritunggal, wong aku alasa kok. Nama Bapak siapa? Tepuk jidat. Nama Bapak justru karena kebingungan orang Kristen ini Pak, Bapak namanya sampai sekarang belum dinamain Pak, belum selamatan. Baca Yohanes 17 ayat 11. Habis itu tepuk jidat. Kalau tepuk jidat belum bisa jedotin ke tembok. Tepuk jidat. Yohanes 17, 11 dan 12. Siapa nama Bapak? Tepuk jidat gini, Pak. Yohanes berapa Ya, Pak? jangan ngarang. Tepuk jidat. Yohanes berapa Pak? Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Baca. Habis itu Astagfirullahaladzim, tepuk Masya jidat. Allah. Ya, habis itu tepuk jidat. Ayo. Yohanes 11, Yesus mengadakan langit dan bumi. Sebentar Pak, saya baca semuanya Pak. Saya nggak mau satu ayat. Bapak ini suka satu ayat doang gitu Pak. Jangan gitu Pak, nggak bisa. Jadi kita harus semua satu ayat ya. Bapak diomelin orang Kristen nih Pak kalau kayak gini Pak, yang tentu Nggak apa-apa. nggak boleh Pak, boleh yang motong disebut ayat Pak. yang Bapak tahu nggak yang disebut Kristen itu apa? Kenapa? Kristen, mutlak penyembah Yesus Kristus. Kalau penyembah Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Kristen, Pak. Ayat Alkitab menyebut sekte Nasrani, ngerti nggak? Oh, sekte Nasrani. Mereka Alkitab sesat itu, Pak. Sesat nggak Pak mereka Pak? yes. Mereka disebut sesat, sesat sekte Nasrani. Kisah 24 ayat 5. Sekte Nasrani itu orang yang menyembah Bapa, Anak, Roh Kudus. Berarti salah Pak, mereka menyembah Bapak Nggak itu salah paham Pak. aja kok kumam. Berarti mereka salah Pak. Sekte, betul, Tritunggal ini salah. Pak. Makanya disebut kambing terkutuk. Oh, kambing Salah banget, terkutuk. Pak. Salah pakai banget. Oh, Tritunggal ini salah Yes, banget. ada ayat Alkitabnya. Berarti Tritunggal ini seperti kambing terkutuk Pak ya, julukannya Pak ya. Kok seperti ayat Alkitab mengatakan kambing terkutuk? Bukan saya yang mengatakan. Oh, yang mengatakan berarti kata Tahu nggak ayat ayatnya? Bible Tritunggal ini kambing terkutuk ya. Udah oke. Saya ini Pak. Ya. Sekarang ke ini lagi Pak, ke 17 Yohanes 17 ayat 11 Pak. Kita baca semua Pak ya, satu perikop Pak ya. Dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah memelihara, Telah kau berikan mereka dalam kepadaku. namamu, yaitu namamu Yaitu- yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka Ayo, dan tepuk tidak jidat. ada seorang pun dan mereka yang binasa selain daripada dia yang Ayo, telah tepuk dia jidat. binasa. Ya enggak dong Pak, nih 13-nya Pak, penting Pak, 13-nya penting ya. Bapak nanti tepuk jidat ya, 13-nya. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada di dalam hidup supaya permuliakanlah sukacitaku di dalam diri mereka. Berarti kalau Bapak mengatakan Yesus adalah Bapa, murid-muridnya juga Bapa Pak. Katanya pengen nanya nama Bapak siapa? Muter-muter aja. Nama Bapak sopo, Pak? Nama Yang Bapak muter-muter itu ini siapa sebenarnya nih ya Pak? Kalau aku dan Bapak adalah satu Pak, saya bisa bantah ayatnya. Lah itu Bapak nggak ngerti itu, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Artinya nama Bapak itu Yesus. Kalau gitu Yohanes 5 ayat 43, aku datang dalam nama Bapakku tuh. Siapa nama Bapak? Yesus. Sudah toh Pak, kalau sudah begitu jangan muter-muter Pak. Itu bukan level Pak, saya bukan. debat. Bukan, Debat Pak. sama level saya Pak. Kalau Bapak Astagfirullahaladzim. sudah ayat begini, oh benar, ini ayat Alkitab.
Kita harus akui, Pak. Pak, ayat Alkitab betul Pak, ayat Alkitab. Tapi Bapak menarasikan ayat itu secara tidak kontekstual, Pak. Bapak nggak membaca ayat berikutnya. Bapak comot ayat 1, Bapak gatukkan. Ini namanya gatuk apa toh? Kalau bahasa Jawa apa sih gatuk itu apanya? Gatuk, coba gematuk. dicek di surga. Makanya diceknya di surga. Di surga ada nggak Bapak itu? Kan tadi saya ngasih kepada Anda. Masa saya suruh ngecek Bapak di surga, Pak? Saya harus masuk surga dulu, Pak. Kumaha, untuk tahu surga cukup baca ayat Alkitab, nggak usah ke sana. Pak, Kumaha ini, sorry ya, aduh. di dalam Sorry apa ya, Pak? pemahaman Bapak, sorry Pak, pemahaman Bapak untuk tahu surga cukup baca ayat Alkitab. Astagfirullah. Saya Saya baru banyak kali ini debat sampai nggak bisa ngomong saya. Ya sorry Pak. Kalau untuk tahu surga harus datang ke surga. Sorry Pak. Sorry. Anda cukup baca ayat Alkitab udah tahu surga itu seperti apa. Ngerti? Surga Kristen seperti apa, Pak? Di dalam Bible, di dalam kitab Bapak, surga Kristen ada perang naga, Pak. Apa? Kan kata Bapak untuk mengetahui surga Kristen tidak perlu pergi ke surga tapi baca Bible, ya kan? Ya. Di Bible Bapak, di ke surga ada perang naga, Pak. Ya naga itu artinya nanti jadi iblis. Lah udah jelas gitu kok. Berarti ada perang. Di surga masih ada perang, Pak. Itu sudah terjadi peperangan di surga yang akhirnya menyeret sepertiga malaikat. Iblisnya sudah jatuh ke bumi loh. Oh, gitu ya, Pak ya. Oh, gitu toh. Itu ada perang segala, Pak ya. Ya perangnya itu sudah terjadi waktu dulu, waktu Surganya Michael, isinya iblis ya. waktu Michael sama itu. Kalau Ya. pertemuan yang tidak berkepentingan tolong di-mute dulu. Ya. Ya. Pak, ya Pak, kalau Bapak tadi Yohanes 17 ayat 11 Pak, itu justru Bapak menafikan melihat aku adalah melihat Bapak, Pak. Karena apa? Di sini jelas. Saya baca lagi Pak pelan-pelan. Saya pengen belajar dan coba kita logikakan bareng-bareng ya. Dan aku tidak ada lagi di dunia ini, tetapi mereka siapa nih Pak? Murid-murid Yesus kan? Kita samakan persepsi dulu. Ya, kita bangun silogisme dulu ya. Dan aku ini Yesus tidak ada lagi di dunia, tetapi mereka ini murid-murid Yesus masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Mu ini adalah Bapa. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Artinya kalau Bapak memakai logika bahwa yang melihat aku ada Bapa menjadi satu, aku dan Bapa adalah satu, harusnya murid-murid itu juga menjadi Bapa, Pak. Kata Yesus jelas di situ, supaya mereka menjadi satu seperti kita. Ya itu tafsir aja Pak. Mohon maaf Pak, tafsir aku Ini nggak nggak melayani tafsir Pak. Ini ayat 17-11 Pak. Nih, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Mereka siapa? Mereka itu murid Pak. Menjadi satu seperti kita. Kita siapa? Yesus dan Bapa Pak. Berarti murid, Yesus, Bapa menjadi satu Pak. Coba Bapak buka deh. Bapak nggak pernah buka sih ayatnya sih. Coba buka Bapak baca pelan-pelan. Ya menjadi satu roh Pak. Nah kalau Bapak menjadi satu roh itu, pemahaman kita sama Pak. Gini maksudnya roh Pak. Yesus adalah aku dan Bapa adalah satu. Apa artinya apa Pak? Ini korelasinya adalah dengan apa yang keluar dari mulutku, bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Tuhan Bapa. Artinya Pak, aku dan Bapa satu itu apa yang diperintahkan oleh Tuhan Bapa dijalankan oleh Yesus dan diturunkan perintah itu kepada murid-muridnya. Itu yang namanya aku dan Bapa adalah satu. Bapak Salah ini Pak, salah itu ngarang Pak. Astaga naga. Perintah dan pekerjaan Bapak. Inilah kehendak Oke. Bapak. Emang kehendak Bapak apa Pak? Kehendak Bapak apa? Ya kehendak Bapak seperti dilarang melakukan kejahatan, ya, Pak. dan mengenal Pak, diketawain mengenal sama Tuhan. murid saya Pak, diketawain sama murid-murid saya. Mengenal Tuhan, sebentar Pak, mengenal Tuhan Bapak itu satu-satunya, itu yang terpenting Pak. Ya, Makanya diketawain nih, murid saya pada ketawa Pak. Anda tahu kehendak Bapak itu apa? Kehendak Bapak apa? Kehendak Bapak baca Yohanes 6 ayat 40. Baca habis itu tepuk jidat. Pak, saya malah seperti tukang share screen Pak nih Pak. Ya silahkan, karena Anda nggak paham-paham tapi ngeyel. Bukan nggak paham Pak. tapi ngeyel. Coba
Bapak saat di sini jelas di Yohanes 17 ayat 11. Di situ juga murid jadi satu ya. Di apa? Di Yohanes nih saya kasih ayat lagi Pak ya biar Bapak paham. Aku dan Bapak adalah satu itu udah banyak dibantah Pak. Bapak kalau Bapak ini dibaca di apa ayat 23-nya Pak. Nih ya Pak ya. Yohanes 17 ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu. Coba Pak. Bapak ini deh buka di handphone Bapak. Aku di dalam mereka, Yesus di dalam murid-muridnya. Udah tahu. Dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu. Murid-muridnya juga menjadi satu dengan Yesus. Dan Yesus satu sama Bapa. Artinya kan sama-sama satu, Pak. Sudah ya Pak ya, mohon maaf. Bapak kan pengen tahu kehendak Bapak. Baca Yohanes 6:40. Kalau nggak mau baca, aduh, lompat lagi, Pak. Saya lagi saya mau nggak menggiring jawab pertanyaan logika. Bapak. Ngarang Pak. Jawabannya ngarang melulu. Tafsir melulu. Nggak mau Pak. Pak, itu ayat Ya. clear. Very, very clear banget. Satu Nah. huruf nggak saya rubah, Pak. Satu huruf nggak saya rubah. Karena Makanya Anda baca, nggak Pak. paham. Karena Anda belum bisa paham bedanya Yesus manusia dengan Yesus roh. Anda nggak paham. Ya sampai kapanpun kalau Anda tidak paham yang namanya Bapak kiasan Yesus, nggak akan nyambung sama saya, Pak. Ayo, Anda nggak paham kan Bapak Saya itu jadi kiasan bingung Yesus? juga. Ini ayat clear loh Pak. Saya satu ayat pun nggak, satu huruf pun nggak merubah loh Pak. Ya, aku di dalam mereka, Yesus di dalam murid-muridnya, dan engkau di dalam aku. Bapa itu di dalam Yesus. Nah, Supaya iya, karena mereka Anda nggak sempurna paham menjadi Bapak satu. itu kiasan Yesus, ya dipikirnya Bapak itu pribadi, Yesus pribadi kan begitu. Hadiah 5 miliar lagi Pak, hadiah 5 miliar lagi. Tunjukkan ayat Alkitab Allah itu pribadi. Udah 20 miliar loh Pak dari saya Pak. Gak tahu lagi saya mau ngomong apa Pak. Serius saya gak mau lagi mau ngomong apa. Kalau Ya, selalu kayak gitu. kalau Anda nggak ngerti kok. Kalau Anda ngerti baru dialog sama saya. Kalau nggak ngerti ya Bukan masalah nggak ngerti Pak. Bukan masalah nggak ngerti. Justru Bapak yang secara serampangan menafsirkan ayat Bapak sesuai pemahaman Bapak tanpa ada konteksnya. Bapak ini tidak pernah membaca satu perikop Pak. Jadi satu ayat diambil dicocokmologi sama ayat yang lain. Tapi nggak baca selanjutnya. Itu Nggak kan dibaca kata ayat Anda. selanjutnya. Itu kan kata Anda saja. Kalau Anda itu memang ngerti hadiah 20 miliar jawab dong. Kalau Apa itu memang Anda pertanyaannya? ngerti Alkitab hadiah 20 miliar jawab dong. Tak bisa jawab aja kok. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Bukan masalah Pak. Anda Enggak, bisa saya jawab. bingung, Pak. Artinya Gini loh, Anda nggak Pak. paham. Ngerti nggak? Bukan, Pertanyaan bukan. itu sangat mendasar Pak. Kalau Anda nggak bisa jawab artinya Anda nggak paham Alkitab. Sorry Pak. Udah jam 9 ya. Saya mau belum ya, dikit lagi ya. Kalau mau dialog sama saya harus paham Alkitab ya. Kalau nggak paham sorry ya. Saya mau ngomong apa lagi bingung Pak. Ya sudah karena Anda Enggak, nggak kalau bisa jawab. kalau bukan Bapak tadi kan membawa argumentasi Bapak dalam aku dan Bapak adalah satu ya. Maksudnya Tadi apa? Tahu saya nggak sudah aku dan bantah Bapak dengan adalah satu. Tahu nggak aku dan Bapak adalah Saya- satu? Maksudnya apa? Ayo. satu dalam pengajaran Pak. Apa Ngawur. yang keluar dari mulutku sesungguhnya bukan dari diriku sendiri melainkan dari Tuhan Bapak. Ngawur. Loh, kok ngawur? Aku Ngawur dan Bapak gimana, Pak? adalah satu. Artinya Bapak itu kiasanku. Ngerti? Itu di situ ada kata kiasan nggak Pak? Ada kalimat kiasan nggak di ayat Bapak? Ada Yohanes 16 ayat Bapak 25. berarti yang menafsirkan ada kata kiasan nggak di situ Pak? Yohanes 16 25. Itu udah pindah ayat, Pak. Ada kata kiasan nggak? Ya Yohanes 16 25. Pak Henry. Ya, 16:25. Ya. Udah biarin. Ya, tak kasih tahu Pak ya, bukti bahwa Bapak itu kiasan Yesus, aku dan Bapak adalah satu. Siapa lihat aku, lihat Bapak. Siapa kenal aku, kenal Bapak. Ya, siapa lihat aku, lihat Bapak. Siapa lihat aku, lihat yang mengutus aku. Aku dan Bapak adalah satu. Itu artinya Bapak itu kiasan. Kiasannya Yesus. Iya. Atau Terus, Pak, aku lanjut, datang Pak, lanjut, dengan Pak. nama Bapak. Ya kalau nggak paham ya susah kan dari tadi sumbernya situ Pak. Kalau Anda tidak paham yang namanya Bapak itu kiasan Yesus, ambok ya sampai kapan nggak akan ketemu sama saya Pak. Tapi saya bisa buktikan bahwa Bapak itu kiasan Yesus. Ternyata di surga nggak ada Bapak Pak.
Pak, Bapak tadi suruh baca Yohanes 16:25. Kenapa nggak dari ayat 10, Pak? Saya sudah membaca dari ayat 10, konteksnya apa nih, Pak? Ya terserah, Baca, Pak, konteksnya, silakan Pak. baca. Silakan baca. Astagfirullahaladzim. Jelas di sini yang dimaksud dari apa Yohanes 16:25, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, dan dia saatnya akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Artinya Pak, saat itu Yesus itu tidak dibaca Pak. Ayo kita baca bareng-bareng. Bapak buka juga ya. Kita baca Pak ya. 16:1. Semuanya ini kukatakan padamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ini untuk meyakinkan murid-murid Yesus Pak, bahwa apa yang diajarkan Yesus itu linier dengan ajaran-ajaran Bapa. Ayat 2-nya, kamu akan dikucilkan, bukan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Nih Pak, ayat 3-nya dengan jelas. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Artinya Pak, ada dua entitas Pak di sana Pak. Ada Karena dua pakai entitas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, pakai entitas. Mereka akan berbuat demikian. Coba dengarkan pelan-pelan Pak ya. Manifestasi. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Bapak ngarang Allah ada entitas pribadi, hakikat manifestasi. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Baru kali ini aku Gitu. Ngarang Allah itu Begitu Pak Henry, begitu dia. Begitu Pak Allah Henry. itu roh, Pak. Karena Bapak dengan aku nggak bisa membedakan Pak ya. Victor, tolong Pak Victor tolong. Ini siapa Diam ya? dulu dong, diam dulu dong. Ini Victor yang kemarin saya challenge untuk lawan saya, orangnya kabur duluan ya. Tolong Pak Allah Victor. itu roh Pak ya, Pak. Allah itu roh ya. Kan tadi sudah saya kasih hadiah 5 miliar kalau bisa menunjukkan Allah itu pribadi, entitas, hakikat, manifestasi. Pak Edri, biarlah saya sama ini. Pak Edri, berarti Tritunggal itu kayak Victor ini julukannya adalah kambing terkutuk Pak ya, sesuai Bible Pak ya. Ayat Alkitab yang ngomong, bukan saya yang julukin. Oh, ayat Alkitab ya. Berarti orang-orang Tritunggal itu seperti Victor dan yang lain di sini itu seperti kambing terkutuk ya Pak ya. Ayat Alkitab yang ngatain, bukan saya. Waduh, julukannya kambing terkutuk berarti ya. Ini mau bela Pak Edritan, tapi malah Pak Edritan menyeruduk dengan kambing terkutuknya nih, si Victor nih ya. Sudah, ayo, kalau belum paham Bapak adalah kiasan Yesus, ya nggak apa-apa. Anda levelnya di bukan nggak bawah paham, saya, Pak. jauh Pak, jauh Pak levelnya Pak. Kalau Anda belum paham Bapak itu kiasan Yesus. Sebab di surga dibuktikan nggak ada Bapak. Tahu dari mana Pak gak ada Bapak Pak? Berarti kalau gak ada Bapak, berarti Bapak waktu Yesus di kandungan, Bapak ikut dong di dalam kandungan Pak. Nah, itu kan entitas Pak. Nah, sekarang Bapak yang lari ke entitas. Entitas lagi. Roh itu satu, Pak. Entitas Jadi lagi. jangan entitas ya. Toh, Kumaha entitas. teuing, tadi ngatain saya jangan entitas, sekarang Bapak sendiri yang pakai entitas. Itu Kalau kan gitu, saya ngeledek Bapak, itu karena pemahaman Enggak. Anda entitas, maka Bapaknya ikut lahir. Kalau Yesus disalib, Bapaknya mati, kan entitas katanya. Sorry, nah sekarang tadi katanya Bapak nggak ada di surga. Jadi waktu Yesus di dunia ini Bapak di mana Pak? Bapak adalah kiasan Yesus, kan sudah dijawab. Berarti surga kosong Pak? Di surga ada Yesus roh. Oh, di Berarti Yesus rohnya dua ya. Berarti rohnya dua Pak ya. berarti Yesus roh yang di surga itu roh, yang di bumi itu adalah Yesus roh manusia. Di sana roh keilahian gitu. Ya, sana adalah Allah, di bumi adalah fisik. Kalau gitu rohnya dua ya Pak. Aduh, tepuk jidat aku Pak. Mohon maaf Pak, pemahaman Anda kok cetek banget gitu loh. Ya habis. Ini bukan saya cetek Pak. Ini sekelas profesor cetek. sekelas Karena Allah itu Pak, karena Allah itu rohnya selalu sekelas Stephen satu, Hawking pun Pak. akan puyeng Pak. Sekelas Stephen Hawking pasti puyeng Pak. Habis. Anda pasti puyeng ya. Karena Pak, Anda tidak paham bahwa roh itu satu Pak. Halo Pak Henry, bentar. Halo. Waktunya habis. Ya, Oh ya sudah. Sebentar ya. Sekian sudah jam berapa? Udah jam 9 ya, kurang dikit ya. Statementnya Pak. Sebentar. Closing. Ya, terima kasih untuk kedua narasumber yang telah battle-battlean pada malam hari ini di sesi ketiga.
Hadiah 20 miliar, kagak ada yang bisa jawab, kumaha atau Dan sebelum saya berikan closing statement bagi partisipan yang ingin bertanya kepada narasumber, silakan raise hand, dimulai dari sekarang, biar nantinya tidak repot. Silakan yang ingin nanti bertanya kepada narasumber atau ingin menyanggah, silakan raise hand terlebih dahulu di sesi ini. Baik, ke sesi closing statement. Karena pada saat opening statement tadi dari pihak Muslim, yaitu dari Bang Farhan, maka untuk closing statement ini diberikan kepada Pak Henry Tan, waktunya 2 menit dari sekarang. ya, hanya baik, hanya sisa beberapa menit. Sekali lagi, jika ada kata-kata yang kurang sopan, saya minta maaf, tapi Henry Tandianta tidak pernah bergeser dari Alkitab. Ya, saya sering memakai kata-kata very clear, hadiah 5 miliar, ya, unbeatable, tepuk jidat, itu sengaja, Pak. Saya hal-hal seperti itu, ya, hal-hal seperti itu. Karena saya pasti, dengan yakin pasti, Anda tidak akan pernah bisa jawab. Makanya saya selalu begini, Pak, ya, selalu begini, ya, mohon maaf, nanti next time kalau ajak saya debat, hal-hal seperti ini harus di-clearkan dulu. Kalau ngomong sama saya itu harus pakai ayat, Pak, karena semua itu ada ayatnya terus. Jika ada kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan sekali lagi, ya, mohon dimaafkan. Ini ada murid-murid saya di sini, ya, di dalam ini mereka mendengar dan mereka ketawa ngakak gitu, ya. Ya, mereka sudah paham seperti saya, Pak. Murid-murid saya ini sudah paham seperti saya yang disebut Alkitabiah gitu. Yang Bapak itu kiasan Yesus satu-satunya Allah di surga. Sudah very clear dan paham, Pak. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang sopan. Cukup dari saya. Terima kasih untuk semuanya, baik rekan-rekanku di grup maupun yang di Zoom ini. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, sebelum segala abad, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya akan tutup Zoom saya. Silakan, Pak, saya sudah selesai, Pak. Ya. Oke, tidak apa-apa kalau Pak Henry Tan mau menutup, namun nanti masih ada sesi terakhir, Pak, yaitu partisipan yang bertanya atau saya keluar ya, Pak. Mohon maaf, Pak, keluar dulu. Cukup live. Oh, nanti bisa balik masuk lagi, Pak. Enggak, saya jam 9 aku belum makan ya, Pak. Sama, Pak. Sama, belum makan juga. Aku belum makan ya, Pak. Aku belum lihat cewek-cewek cantik di depan ya, Pak. Ya, soalnya nanti ada sesi partisipan bertanya kepada narasumber. Jadi diharapkan kalau bisa Pak Henry Tan, kalau ingin menutup live-nya silakan, tapi mungkin bisa berikan waktunya beberapa 20 menit lah. Ya, Aku mau ke depan nih. untuk mohon maaf interupsi. Untuk Pak Henry Tan, saya mohon sekali lagi. Jadi pertanyaan dari partisipan itu adalah bentuk penghargaan kami, bentuk penghargaan kita semua pada para partisipan yang sudah rela menyimak jalannya diskusi dengan tertib pada malam hari ini. Jadi kita memberikan kesempatan pada partisipan untuk silakan. melakukan tanya jawab pada. Saya duluan ya. Saya minta waktu sebentar saja. Tolong yang ditanya saya dulu ya, Pak. Yang mau bertanya pada Pak Henry Tan mohon present terlebih dahulu. Untuk yang ingin bertanya pada Bang Farhan mohon untuk lohen sejenak. Gitu. Ya, saya dulu deh. Karena itu saya akan ya, sebelumnya ini Closing Bang Farhan. Ahida. Closing Bang Farhan. dari Iya, Bang Ahida. Nanti partisipan yang bertanya pada Pak Henry Tan dibatasi 3 partisipan saja. Nanti diutamakan untuk partisipan yang bertanya kepada Pak Henry Tan. Oke. Cuman sekarang keluar dari pihak Muslim. Silakan Bang Farhan. Halo? Halo Bang Farhan. Bang Farhan silakan. Saya mute lagi. Buka dong Quran surat 14 ayat 48 biar dapat 5 miliar nih. Ketika tadi dengar semua ya para Iwan Villa, saya selalu Quran surat 14 ayat 48. Saya selalu menggunakan jurus pamungkas saya di terakhir supaya tergeletak dengan manis. Surat berapa? Quran surat 14 ayat 48. Oh, 14 ayat 48. Ibrahim ya.
Silakan. Silakan, Bang. Bisa minta tolong dibacakan biar Pak Hendritan nggak curiga kalau saya buat-buat, Bang Yuda. Yauma tubaddalul. Langsung ini aja, langsung terjemahannya aja. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah Maha Perkasa. Silakan. Dor. Kata siapa Allah tidak bisa mengganti bumi yang baru? 5 miliar Pak, saya kasih nomor rekening saya. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Dan demikian pula langit. Dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Kalau Bapak Hendri, ya Pak Hendri konsisten dengan omongannya, 5 miliar harusnya meluncur ke dalam rekening saya malam ini ya. Oke. Ya, karena yang mencipta bumi baru adalah Yesus di dalam. Jadi di situ Allah Pak, gak ada Yesus Pak. Karena itu Allah, memang anak domba itu Allah. Pak sebentar dong, ini waktu saya Pak, waktu saya. Jadi artinya ini para Iwan Villa, kenapa saya cara debatnya saya berbeda dengan yang biasanya, karena saya menghormati dari segi usia Pak Hendritan lebih tua. Yang kedua, saya menghormati Pak Hendritan selalu menggunakan ayat-ayat Alkitabiah, tidak penafsiran yang ngawur. Saya lebih suka menghargai orang seperti itu, walaupun sesuai persepsi saya salah jelas, tapi dia berani menggunakan bebelnya. Nggak seperti para yang debat-debat sama saya, mulutnya doang yang keras, ketika ditanya dalilnya, mereka muter-muter kayak gangsing. Saya lebih menghormati dan lebih respect kepada Pak Hendritan daripada debat-debater yang pernah debat sama saya, yang hanya menggunakan narasi dan asumtif belaka, tanpa ada ayat-ayat yang ditampilkan. Jadi artinya kenapa saya berbeda tipikal saya malam ini debat, karena memang saya menghargai lawan diskusi saya, Pak Hendritan. Beliau adalah pendeta dan lebih tua. Kita oleh Rasulullah SAW ya, dikatakan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 8 kalau nggak salah, janganlah karena ketidaksukaan kamu pada suatu kaum, kamu tidak bersikap adil. Artinya di dalam Islam harus bersikap adil. Kalau lawan diskusi kamu sopan, dia lebih tua, hormatilah. Kalau lawan diskusi kamu lebih sopan, kamu harus lebih sopan, lebih menghargai. Dan semalam ini saya mencoba untuk menghargai Pak Hendritan dan kita sama-sama berdiskusi mencari ilmu. Perbedaan di antara kita tidak harus menjadi perpecahan ya. Bagi saya tantangan 5 miliar itu adalah sebuah candaan, sebuah tanda keakraban kami dengan Pak Hendritan. Saya menghargai beliau. Walaupun saya jelas bisa membuktikan tantangan Pak Hendritan, bahwa di dalam Ibrahim ayat 48 dikatakan, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Jangan dinarasikan itu Yesus Pak ya, karena di situ nggak ada kata Yesus. Artinya di sini para Iwan Villa semua, kita bisa berbeda akidah dengan pihak Kristen. Kita bisa berbeda pandangan dari pihak Kristen. Ayat mereka bisa mereka tampilkan. Kita lebih menghargai. Pak Hendritan dari tadi ketika dia bertanya tentang Al-Quran, dia sama sekali tidak melecehkan Al-Quran. Ketika dia bertanya kepada saya sangat sopan, saya memberi jawaban pun dengan legowo diterima, sama seperti saya ketika dia saya bertanya dia menjawab, walaupun saya agak kasih narasi argumentasi dengan ayat yang lain, tapi saya menghormati beliau. Apa yang dilakukan oleh beliau yang sopan ini, saya pun harus membalas dengan sopan. Sangat tidak elok jika kita ada diskusi dengan yang orang sopan, kita marah-marah, nggak boleh seperti itu. Seperti di dalam Al-Anbiya ayat 8 tadi. Jangan karena ketidaksukaan kamu pada suatu kaum, kamu bersikap tidak adil. Jadi artinya Pak Hendritan, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah Pak Hendritan. Saya mohon keleluasaan hati Bapak untuk memaafkan. Jika baik sengaja maupun tidak, saya meminta maaf. Juga kepada para Iwan Villa yang ada di room Zoom ini, jika ada kata salah saya meminta maaf. Juga yang ada di live chat, jika ada kata-kata salah atau penampilan saya yang tidak memuaskan, saya mohon maaf. Farhan hanyalah manusia biasa, fakir ilmu, dia masih mencari jalan kebenaran, dia masih harus banyak-banyak belajar. Terima kasih sekali lagi para Iwan Villa dan Pak Hendritan, sekali lagi salam hormat saya. Kita saling menghargai dan saya menghargai apapun itu argumentasi Bapak. Terima kasih. Wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi
dari partisipan yang ingin bertanya atau menyanggah kepada narasumber. Namun sebelum itu saya kembali mengingatkan bahwa acara ini disiarkan langsung di channel-channel kami. Yang pertama adalah channel ISDN Studio Channel, Elvaran Muslim Channel, Nyom Channel, Ngaji Metal Channel, Yai Aqua Haidar Channel, Sahabat TV Channel, Penegak Islam Channel, dan channelnya Pak Henry yaitu HTD Universal Channel. Bagi yang ingin menonton acara ini bisa disimak langsung di YouTube, dan jika ada yang ingin memberikan kritik atau pengajuan untuk menjadi narasumber, silakan hubungi call center kami yang nomornya tertera di layar atas ya, yaitu +1463630009009 melalui WhatsApp. Dan bagi yang ingin bergabung menjadi partisipan, link Zoom kami tidak pernah berubah, tetap sama seperti yang dicantumkan dalam tiap undangan acara ini. Oke, baiklah, sekarang waktunya kita masuk ke sesi terakhir, yaitu dialog partisipan kepada narasumber. Bagi partisipan yang telah raise hand terlebih dahulu, dipersilakan untuk memulai. Namun sebelum itu saya akan memberikan pilihan kepada partisipan, yaitu bertanya atau menanggapi. Jika partisipan ingin bertanya, maka akan diberikan 1 kali bertanya dan 1 kali menyanggah. Namun jika ingin menanggapi, maka kami batasi waktunya maksimal 2 menit karena masih banyak yang antri. Jadi diharapkan baik partisipan dan narasumber bisa mengerti role di sesi ini. Baiklah, karena kita mengingat Pak Henry Tan tidak banyak waktu, saya langsung berikan kepada partisipan yang pertama. Ini HDYT Fani ini, maaf, ini Muslim. Oke, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau disanggah dari Pak Henry Tan. Iya, terima kasih kepada Bapak Moderator. Saya mau bertanya tapi biar saya alihkan ke Pak Henry Tan. Oke, silakan. Pak Henry Tan. Nah, dari tadi Pak Henry Tan mengutip ayat-ayat Bible. Nah, mengutip kitabnya. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana tanggapan Bapak dengan kata-kata yang tidak benar dalam terjemahan Bible, terjemahan LAI? Pak Henry Tan. Oh iya. LAI ya Pak ya. Ya, banyak sekali kata-kata yang tidak benar di situ, Pak. Ya, banyak sekali itu kan ini saya sudah kedengaran belum ya? Kedengaran, Pak. Silakan, Pak. Oke. Banyak sekali nggak benar itu kan kata Bapak ya. Lembaga Alkitab Indonesia itu anggota United Bible Society. Sudahlah Pak, di sana ada pakar bahasa apa saja ada. Jangan kita itu sok pinter. Aku lebih pinter dari pakar bahasa sana. Lah Bapak doktor apa? Ini sama bisanya Ibrani tok, itu pun juga dari Google. Wes to Pak, Lembaga Alkitab Indonesia itu dia anggota United Bible Society. Alkitab LAI Pak, Yesus itu Allah. Kalau Alkitab Bapak pasti Yesus bukan Allah, betul? Alkitabnya Amerika asal anggota United Bible Society, di Amerika Yesus God. Ya, kalau Alkitab anggota United Bible sama seluruh dunia Pak. Giliran muncul ayat Alkitab versi Bapak, Yesus bukan Allah. Ayo. Nah, begini Pak, bisa saya buktikan Pak. Boleh saya screen Pak Moderator? Nggak usah Pak. Anda ke LAI aja sana. Ya, saya bisa buktikan tanggapan Bapak gitu loh gimana. Ya, apakah saya LAI yang salah? Saja sana. Kalau Anda cuma mau menyalahin Alkitab LAI, sana ke LAI, 5 menit Anda akan ngabur. Lawan Anda para dokter tuh sana. Ngapain ke saya? Om saya pakai LAI. Saya dikatakan menghujat Pak. Apa namanya? Bisa minta tolong Pak Moderator saya screen sedikit. 1 kali menanggapi. Nggak usah lah kalau apa ya. Silakan ke LAI sana, ke LAI ya, silakan. Nah, nanti biar Bapak Henry Tan tidak salah tanggap, jadi mohon saya diberikan untuk screen sedikit. Ini tidak bisa nih, only the host can. Apa yang ingin di screen Pak? Sedikit aja biar ini clear supaya tidak salah tangkap Pak Henry Tan ya sama Kila di sini. Gitu. Ya tolong diberikan jabatan sebentar kepada Pak Bang Fani
untuk dia. Ini masih Host, Screen apa? nah, screen dikit sih, apa namanya sebentar aja. Ini saya screenkan kata-kata yang salah itu banyak sekali dalam video. Saya minta tanggapan beliau. Ya, Henritan tidak tegang gitu. Ini masih belum bisa screen, minta tolong. atau mungkin hanya bisa diberikan kepada salah satu admin. Nah, bisa minta tolong ini karena apa namanya nanti kalau yang lain nanti salah apa namanya bisa minta tolong. Ayo yang lain aja ya, tanya yang lain aja ya, silakan ya Pak ya. Ya, Tanya Tidak, yang lain aja lah. semua wanita atau apa itu jadi salah menanggapi gitu biar saya screen aja sebentar. Jangan inilah ya. Iya, jelas supaya jangan bapak. Udah ayo pakai nanya yang lain aja ya. Karena ke LAI saja Pak, kalau Anda mempermasalahkan teks ayat Alkitab ke LAI saja ya. Ini perlu ke LAI Pak. Ya sana ke LAI, nggak usah ke saya Pak. Yang lain. Pak, sorry ya Pak, kalau nggak bisa ini yang lain aja lah. Pak, tolong Pak. Oke, apa Bang? Admin beri waktu sebentar. Yang nggak bisa ini, yang bisa host menjadikan co-host. Cuman Oke. karena hostnya tidak mendengar, jadi maaf, saya berikan kepada partisipan yang lain. Nggak apa-apa ya, Bung. Ya, Tadi partisipan yang lain aja lah. Saya kirimkan link dibukakan lewat oke, kirim. chat biar enggak salah tanggap gitu. Ya, ya, oke. Nah, ya nanti dibuka Linknya buruan Bang. di chat. Silakan screen. Iyalah. Mau tanya yang lain aja lah Pak, yang penting-penting gitu loh. Tanya. Nggak akan mempan Pak, tanya ke saya kayak gitu nggak akan mempan, tak cuekin aja. Jawab juga nggak mau saya. Ya banyak sekali kata yang salah. Tolong di screen dong Pak. Ya, sebentar. Sebentar. Inikah? Nah coba yang diketik Di sini? ya. Coba tidak. Apa? Tidak benar itu coba diketik. Tidak benar. Ketik apa Pak? Tidak benar gitu. Maaf, suaranya robot. Ketik apa Pak? Nah, coba diketik tidak benar gitu di situ. Ada pencarian kemudian di situ. Kemudian? Nah, coba pencariannya coba di enter. Nah, itu banyak sekali yang di kitab Bapak yang mengatakan tidak benar di sini, Pak. Dari terjemahan RAI. Keren ke bawah lagi. Banyak sekali kata-kata tidak benar itu dalam Bible Bapak nih. Gimana Bapak menanggapinya nih? Tuh, ada di Maaf ya. Maaf Pak ya, saya memakai LAI saja. Mohon maaf saya tidak jawab. ini loh yang tulisan besar-besar itu, huruf besar Aku itu coba nggak mau dilihat. jawab Pak, itu ngarang, kalian ngarang aja. Saya pakai LAI, titik ya. Saya pakai LAI, titik. Iya kan LAI ini Pak. Wah, enggak ngerti berarti Pak. Ya, udah. Oke Bang, kita lanjut ke partisipan yang lain Bang. Mungkin Yang lain aja lah. Ya, Kamu yang jawab. lain aja. Tak dengerin juga kagak Pak. Minta Aku waktu. dengerin juga enggak. Silakan. silakan yang selanjutnya. Saya Ayo tanya yang cerdas, ayo tanya yang cerdas. Tanya kepada Pak Eka. Oke silakan Pak, suara saya jelas Bang admin. silakan. Maaf, Emperor. Saya ini Saya mau poin- menanggapi. Silakan Emperor. Iya. Tadi saya sempat mendengar bahwa Pak Henritan itu selalu berkata
Oh, Bapak itu kiasan. Bagaimana mungkin kiasan itu? Sementara Yesus itu kan bahkan turun pun nanti dia tetap anak manusia, Pak Hendritan. Bagaimana mungkin Bapak itu kiasan? Bapak mungkin nggak pernah baca itu ya di ayat selanjutnya itu. Ini bukan ayat sebelumnya, ayat selanjutnya yang dimaksud dengan kiasan itu bagaimana? Pada hari ini di Yohanes 16:26 sampai 28 ya. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan padamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Kiasan dari mana? Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku Ya datang dari Dia. sudah, Nah, sudah. Kalau begitu hadiah saya 5 miliar untuk Bapak. Kalau untuk Bapak ya, kalau Bapak memang bukan kiasan Yesus di surga sekarang masih ada Bapak. Tunjukkan 5 miliar. oh, ada sebentar saya lagi menanggapi Pak di Wahyu 7:10 itu kan Yesus nggak ada lagi di bumi itu dan dengan suara nyaring mereka berseru keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Nah, anak siapa itu? domba. Siapa? Allah yang duduk di tahta siapa? Itu ada kata dan Siapa? bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ya, jadi Allah dan anak domba itu satu, Pak, bukan dua. Pasti pusing. Enggak, saya nggak pusing. Makanya belajar, Pak. Sebentar, Pak. Saya masih Jadi Allah adalah tahta Allah dan tahta anak domba itu satu, bukan dua, Pak ya. Anak domba itu juga Allah, Pak. Kalau iya, belum Pak. Iya. Saya bacakan ayat kok. Saya nggak menafsirkan kok enggak. Saya nggak nafsirkan. Di Yohanes Kalau 4:23. itu satu, Pak ya. Bapak akan mempermasalahkan kata dan bersama-sama dan ya berhadapan di hadapan Bapak masalahin karena entitas. Karena Allah itu entitas, Allah itu pribadi, Allah itu hakikat, Allah itu manifestasi. Allah itu roh, tidak pernah dua, tidak pernah. Iya. Saya tahu kalau itu roh, Pak. Makanya saya baca ayatnya, tetapi saatnya akan datang dan sudah sekarang tiba bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa, penyembah yang benar akan menyembah Bapa. Itu kiasan ya? Yang mana? Penyembah yang benar adalah menyembah Itu kan Yohanes 4 ayat 22 itu. Yohanes 4 ayat 22 itu. Iya, sampai ayat 23. Ya itu kiasan lah, Pak. Menyembah yang benar adalah menyembah Bapa. Iya itu kiasan, Pak. Oh, ya udah. Enggak apa-apa. Cuman saya membacakan ayatnya ya. Ya, ayat selanjutnya ini mungkin Bapak nggak paham. Ibrani 13:7 sampai 9. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikan akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Salah. Yang Salah sama. apa? Saya bacakan ayat ini bukan ngarasi. Perhatikan baik-baik. Ayat di atasnya yang sama itu adalah kuasanya, kasih setianya, perlindungannya, bukan fisiknya. Tepuk Iya, jidat. betul. Ini nggak ada bahas fisik, Pak. Makanya Yesus turun nanti di Matius 16:27 itu tetap anak manusia, bukan Bapak. Salah, anak domba kok anak manusia sih? Loh, silakan buka, Pak. Matius 16:27 apabila anak manusia Apa? turun dengan Next, Bapak kemuliaan tidak paham. Bapanya. Tidak paham ngerti bedanya anak manusia, anak domba, anak Allah. Anda nggak paham. Ya. Anak Allah setara dengan Allah, anak manusia lebih rendah dari malaikat, sementara anak domba adalah Allah. Iya, Anda nggak paham? kita lanjut ke partisipan yang lain. Kesepakatan yang tadi adalah Partisipan yang lain. Nggak paham itu, masih nggak paham itu. namun kita sesuai rule, jika ingin bertanya maka diberikan 1 kali menyanggah, dan jika ingin menyanggah diberikan waktu. Pak, aku 1 menit lagi, Pak ya. Aku mau makan nih, Pak. Aku mau makan nih. Bang Ahmad, silakan Bang Ahmad, mau bertanya atau menyanggah? Saya bertanya aja sama Pak Hendritan. Ya, silakan. Kali menyanggah. Ya, selamat malam Pak Hendri. Malam. Nah, saya cuma mau nanya gini Pak Hendri. Jadi kan banyak Kristen aliran yang lain mengatakan bahwa Tuhan itu definisinya ada 3, ya kan? Ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Bapa. Jadi Tuhan itu 3 di dalam 1 di dalam 3. Jadi apa tolak ukurnya bahwa Tuhan itu 3 di dalam 1 di dalam 3, seperti kan berbeda dengan keyakinan Pak Hendri, ya kan? Ya, beda dong, Pak. Udah, Nah, jadi maksudnya
tolak ukurnya itu untuk mengukur kebenaran apa gitu Pak Henry? Apakah Ya, mereka saya itu jawab ya. sesat? Saya jawab, Allah itu esa artinya satu, bukan kesatuan. Perhatikan baik-baik kata-kata saya. Nama Ya. Bapa adalah Yesus, nama Roh Kudus adalah Yesus. Udah clear jawabannya. Oh, berarti mereka yang menuhankan 3 pribadi itu bagaimana? Ya, salah dong Pak, makanya Allah itu Yesus, wong Bapa itu namanya Yesus, Roh Kudus namanya Yesus. Oh, Makanya gitu ya, Pak? baptisan dalam nama Yesus, doa dalam nama Yesus, nggak ada itu Bapa Anak Roh Kudus. Baptiskanlah Itu dalam kalau yang nama. Kalau Ayo, yang punya nama. keyakinan seperti itu, apakah itu suatu bidat ataukah itu mereka melenceng dari Alkitab Bapak sendiri? Kan sudah dibilang kisah 24 ayat 5, sekte Nasrani. Sekte itu apa Pak? Sekte itu artinya sesat, artinya bidat. Bukan saya yang ngomong ayat gitu ya, Pak. Alkitab. Bukan ya, bukan saya. Terima kasih Pak, terima kasih atas tanggapannya. Ya, baptiskan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nama Bapa itu Yesus, nama Anak itu Yesus, nama Roh Kudus itu Yesus. Makanya semua rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. 5 miliar kalau Anda bisa menunjukkan ada ayat Alkitab rasul membaptis nama Bapa Anak Roh Kudus. 5 miliar. 5 miliar juga kalau ada rasul doa Bapa kami. Udah berapa tak hari ini? 30 miliar. Gak ada yang bisa jawab. Selanjutnya Pak, aku udah Pak ya, Pak udah dulu ya, Pak. Sorry ya, wes aku wes matur nuwun, mohon maaf atas segala kata-kata kalau ada yang kurang sopan saya mohon maaf ya carane keluar ini ya. Aku nggak tahu gimana cara keluar ini, Pak. oke, nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Ya wes terima kasih ya. Paling tak matiin aku caranya keluar, aku nggak ngerti caranya keluar, paling tak matiin dah. Mohon maaf ini Pak, wes ya. Ya Pak, silakan Pak. Karena Pak Henry Tan keluar, tersisa ada Richard. Richard. Ada Richard, silakan Richard. Itu apa? Tupperware-nya ketinggalan itu. Kotak makannya Tupperware-nya Pak ketinggalan. Hendri, sendoknya Pak Hendri, sendok. Banjir uang. Udah 5 miliar mananya? Saya siap itu buka rekeningnya. Adakah 5 miliar buatku? Ini Pak. Gak usah 5 miliar deh. 1 miliar aja. Lah, jangan. Mohon yang 5 miliar tadi dibagi-bagi. Baru ngecek Iya, rekening iya. ini 5 miliar. Ambil aja deh. Nanti gua menghayal ulang. Tadi kenapa ya kok bukan aku lawannya ya? Biar aku gak jauh-jauh ke Arab lagi gitu loh. Bang Farhan bagi-bagi 5 miliar Bang Farhan. Jangan paham semuanya, nanti saya menghayal ulang. Jadi kalau kapan-kapan lagi jangan diskusi sama kambing-kambing apa sesat. Itu si Victor tadi gak ada ya, Victor ya, kabur ya, takut lagi ya si Victor ya. Oh, masa mesin lab? Semua Victor mana Victor? Dipotong aja. Langsung ditutup aja udah, langsung tutup aja. Langsung off aja. Pada malam Langsung hari off aja. malam yang absurd menurut saya pribadi. Dari saya pribadi ya.